Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sampir Agus Wibawa, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06270825786. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Ma'arif Zainul Hasan Balung, kelas 5 dengan materi keberagaman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Isti'dadan Siap. wa du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dari Sabang sampai Merauke, yuk tepuk tangan. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Boleh silakan duduk kembali. Hari ini kelas 5 masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah. Sudah. Tapi sudah sarapan belum? Sudah. Kita harus menjaga diri kita agar kita tidak sakit dengan cara menjaga makanan, memakan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Coba saya cek kebersihan kelas juga sudah bersih. Coba siapa tadi yang piket? 1, 2, 3, 4, 5. Selain kita membersihkan kelas, kita juga menyiram tanaman. Sebagai apa? Program adiwiyata kita, sekolah kita, biar selain bersih, udaranya juga segar. Pasti segar ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 5 Arumi. Kita tidak boleh saling membuli. Kita tidak boleh saling apa anak-anak? Membuli. Apa membuli itu? Mengolok-olok teman, tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengolok-olok teman yang pamit di rumah berangkat sekolah. Aap, semuanya pamit ya, luar biasa. Saya nggak pamit. Oke, coba saya tanya Aap. Aap tadi pamitnya sama siapa? Aap? Sama ibu. Coba Aap pamitnya bagaimana ketika berangkat ke sekolah? Berangkat sekolah. Kalau Anes, coba Anes, tadi pamitnya sama siapa Anes? Bagaimana bilangnya? Ayah atau ibu?
Ayah. Bilangnya bagaimana, Anes? Bapak, Ibu, kula izin bidal sekolah. Luar biasa, tepuk tangan. Apresiasi untuk teman kita, Anes. Nah, anak-anak, hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang keberagaman dengan tujuan. Nah, tujuan kita belajar pada siang hari ini, yang pertama, diharapkan kita setelah belajar ini nanti, kita dapat mampu menjelaskan makna keberagaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah kita. Kemudian yang kedua, diharapkan kita bisa mengidentifikasi contoh ragam bahasa daerah yang ada di lingkungan kita. Coba saya tanya, kalian setiap hari kalau berbicara pakai bahasa apa, Nak? Bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Sunda mungkin, atau bahasa Osing ya. Karena di Indonesia itu banyak sekali ragam bahasa yang ada. Apalagi di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu sangat banyak sekali. Yang ketiga, setelah belajar nanti kita diharap bisa menunjukkan sikap toleransi ya, dan saling menghargai dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di lingkup kelas ada orang Jawa, ada orang Madura, harapannya kita bisa saling menghargai terhadap teman kita yang ngomongnya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nanti diharapkan kalian bisa menyajikan hasil diskusi tentang budaya daerah secara sederhana dan percaya diri. Harus percaya diri. Baik, anak-anakku semua, coba semuanya boleh lihat papan atau layar. Pak Guru ingin menampilkan video keberagaman budaya. Oke, coba perhatikan dua orang tersebut. Nah, dua orang tersebut ngobrol pakai bahasa apa nih? Madura. Ngobrol pakai bahasa Madura. Yang satu tanya menggunakan bahasa apa? Madura. Yang satu menjawab juga menggunakan bahasa Madura. Oke, pinter. Kita lanjutkan ya. Oke. Satu wadah, satu halaman. Hari aku mas. Jadi kita lagi di polis diatur nanti ini benar kita boleh nggak ini capek masuk bunga satu wadah, satu halaman. Nah ini yang berapa jaga tanah bola. Jangan maklum ya, aku yang oh iya Pak, apa deh? Oh iya, udah kenal lah. Berapa? Coba perhatikan, ada dua orang yang berbahasa apa itu, Nak? Jawa. Dua orang berbahasa Madura, yang satu berbahasa Jawa. Yang satu tidak mengerti bahasa Madura, sementara yang dua tidak mengerti bahasa Jawa. Coba apa yang terjadi ketika orang berbicara daerah, bahasa daerah, kemudian tidak saling mengerti? Apakah bisa melanjutkan kegiatannya? Tentu tidak, karena tidak bisa. Oke, jadi
Saya lanjutkan lagi, Nak. Oke, cukup sampai di sini. Dari sini bisa melihat tadi ya, apa yang terjadi apabila bahasa tidak bisa menyatu, maka apa? Kacau, tujuannya tidak akan tercapai. Ya, betul ya. Yang satu tidak bisa bahasa Madura, yang dua tidak bisa bahasa Jawa. Maka terjadi apa? Namanya miskomunikasi. Baik. Anak-anak semuanya, setelah mengamati video tadi, ada orang Madura, ada orang Jawa yang saling bercakap-cakap. Nah, Bapak hari ini ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu keberagaman. Nah, keberagaman budaya merupakan perbedaan. Perbedaan apa? Yaitu adat istiadat, bisa bahasa, bisa pakaian, bisa makanan, bisa kesenian, atau tradisi. Ya, di suatu daerah, tradisi daerah A dengan daerah B, bahasa dengan daerah A dengan daerah B, itu tentunya berbeda. Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, memiliki berbagai macam bahasa daerah. Contohnya di tempat tinggal kita ini, di mana kita ini? Di Kabupaten Jember, memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura. Orang Jember sering menyebutnya namanya bahasa Pandalungan, yaitu apa? Akulturasi budaya Jawa dan Madura yang ada di Jember ini disebut dengan Jember Pandalungan. Hari ini Pak Guru ingin mengajak kita semua belajar bahasa daerah. Oke, siap? Siap. Ingin membentuk kelompok, ya. Ingin membentuk kelompok belajar. Coba kalau Pak Guru bilang sholat subuh, maka cari pasangan dua. Ya, berapa? Berapa rakaat sholat subuh? Dua. Kalau Pak Guru bilang sholat maghrib, berarti berapa? Tiga. Rakaatnya ada 3. Kalau Pak Guru bilang sholat duhur, 4. Kalian cari pasangan 4. Pak Guru ingin membentuk kelompok tanpa membedakan ini dari Jawa, ini dari Madura, atau dari mana, lahirnya di mana. Pak Guru tidak ingin membeda-bedakan itu. Jadi secara acak ya, Nak ya. Coba saya tes, semuanya berdiri. Coba sholat subuh, ayo cepat cari pasangan 2. Sholat maghrib, cari pasangan 3. Bisa bergeser. Oke. Coba sholat subuh, ayo subuh. Oke. Sholat duhur, ayo sholat duhur. Oke, cari pasangan 4. Coba silakan diskusi sebentar di masing-masing kelompok, menunjuk satu anak untuk dijadikan ketua kelompok. Silakan bermusyawarah siapa yang siap untuk menjadi ketua kelompok. Oke, sudah siap? Coba kalau gitu saya menunjuk ini kelompok 1,
Kemudian coba kelompok 1 siapa yang siap jadi ketua? Oke, Zia. Kelompok 2 Maris, bagus. Kelompok 3 Anes. Kelompok 4 Viko. Oke, coba masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan sini. Lewat sana nak, ya. Maju ke depan sini. Silakan maju ke depan, ya, untuk mengambil KPD-nya. Sini semuanya. Pak Guru ingin memberi ini dikerjakan, nanti bilang ke teman-temannya ini untuk diisi, dikerjakan, nanti setelah itu perwakilan dari kelompok atau ketuanya juga boleh untuk diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya? Ya. Oke, kelompok 1 siapa tadi? Zia. Kelompok 2 Maris. Kelompok 3 Anes. Kelompok 4 Viko. Oke, silakan sampaikan ke teman-temannya dan lanjut diskusi. Oke, diisi ya. Kerjakan ya. Caranya Bapak Guru beri pengarahan. Silakan perwakilan satu anak untuk menulis ya. Misalnya di situ kamu ada yang dari suku Jawa. Menulis bahasa Jawa dengan menggunakan menulis kalimat dengan menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang kedua misalnya dari suku Madura, menulis kalimat dengan menggunakan bahasa Madura. Kemudian yang satu anak silahkan mentranslate ke dalam bahasa Indonesia sebagai translatornya. Oke, coba silakan lakukan. Ya. Berani untuk maju ke tampil? Ya. Harus siap dong. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5 Arumi. Oke, coba Pak Guru minta kelompok 1 diwakili oleh Zia. Oke, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Coba presentasikan apa yang kamu diskusikan dengan teman-temanmu tadi. Sebutkan kamu dari daerah mana, dari suku apa, kemudian bahasa keseharian apa, kemudian sampaikan hasil diskusi kamu. Nama dia asal suku Jawa, bahasa keseharian Jawa. Ya. Tamara asal suku Jawa, bahasa keseharian Jawa. Nama Tata asal suku Madura, bahasa keseharian Madura. Coba soalnya tadi gimana? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa arti dari keragaman budaya. Mengapa keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan yang harus dihargai di Indonesia. Ya, kenapa nak? Hasilnya bagaimana nak? Menurut saya, keberagaman budaya adalah keadaan di mana masyarakat memiliki kebiasaan, bahasa,
pakaian adat, dan kesenian yang berbeda-beda. Keberagaman ini harus dihargai karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan daerah. Sehingga dengan saling menghargai perbedaan, kita dapat hidup rukun dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sangat baik sekali. Kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa pentingnya keberagaman itu bisa saling hidup rukun. Luar biasa. Silakan duduk untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan. Diwakili oleh Maris. Oke, silakan maju ke depan. Coba perkenalkan saja siapa saja nama-nama kelompoknya tadi, dari suku mana, kemudian bahasa kesehariannya apa? Nama Maris, asal suku Jawa, bahasa keseharian Jawa. Aap, Madura, bahasa keseharian bahasa Madura. Mala, asal suku Madura, bahasa keseharian Madura. Hafiza, asal suku Jawa, bahasa keseharian bahasa Jawa. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa arti dari keberagaman budaya. Mengapa keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan yang harus dihargai di Indonesia? Menurut saya, keberagaman budaya berarti adanya berbagai macam budaya yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah. Keberagaman ini perlu dihargai karena menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan menunjukkan identitas bangsa yang harus dijaga agar tidak hilang. Bagus, tepat, dan bermakna. Menurut kelompok 2 tadi, keberagaman bahasa itu merupakan kekayaan bangsa yang ada di Indonesia. Benar, karena apa? Indonesia itu kaya kan budaya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya silakan kelompok 3 akan diwakili oleh Anes. Silakan maju ke depan, Anes. Oke, silakan dibaca nama-nama kelompoknya, namanya siapa saja teman-temannya. Nama Anes, asal suku Jawa, bahasa keseharian bahasa Jawa. Jesse, asal suku Madura, bahasa keseharian Madura. Bella, asal suku Jawa, bahasa keseharian bahasa Jawa. Ganeva, asal suku Madura, bahasa kesehariannya Madura. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa arti dari keragaman budaya. Mengapa keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan yang harus dihargai Indonesia? Menurut saya, keberagaman budaya adalah perbedaan cara hidup, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki masyarakat Indonesia. Keberagaman ini harus dihargai agar tidak terjadi perpecahan dan supaya persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Oke, sangat tepat sekali. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Biar tidak terjadi perpecahan, maka harus dihargai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berikutnya silakan untuk kelompok 4 akan diwakili oleh Viko. Silakan Viko maju ke depan. Oke, silahkan Viko perkenalkan dulu nama teman-temannya siapa saja. Nama Viko, asal suku Jawa, bahasa keseharian Jawa. Najib, asal suku Madura, bahasa keseharian bahasa Madura. Nadifa, asal suku Madura, bahasa keseharian bahasa Jawa. Soalnya dibaca, jelaskan. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa arti dari keragaman budaya. Mengapa keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan yang harus dihargai di Indonesia? Menurut saya, keberagaman budaya adalah adanya perbedaan budaya antar daerah yang saling melengkapi satu sama lain. Keberagaman ini penting untuk dihargai karena dengan menghormati budaya lain, kita dapat belajar toleransi dan memperkuat rasa persaudaraan sebagai satu bangsa Indonesia.
Oke, luar biasa. Kelompok 4 mengedepankan toleransi, saling menghargai. Luar biasa. Sangat tepat sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke. Baik, silakan duduk untuk kelompok 4. Coba mayoritas Bapak lihat tadi di sini semuanya rata-rata itu bahasanya Jawa dan Madura ya. Bapak lihat rata-rata bahasanya Jawa dan Madura. Kalau Bapak bilang Jawa dan Madura, maka ikuti perintah Bapak. Oke, siap? Siap? Sambil diangkat tangannya begini, oke? Coba Jawa Madura teriak ha. Oke, lagi Jawa Madura teriak ha. Yang cepat Jawa Madura teriak hu. Jawa Madura teriak he. Teriak i. Ayo, tadi apa Bapak bilang? Kalau Bapak bilang Jawa Madura, diikuti. Kalau Bapak tidak teriak Jawa Madura, maka jangan diikuti. Coba sekali lagi Jawa Madura teriak i. Jawa Madura teriak a. Jawa Madura teriak he. Teriak huha. Tepuk tangan untuk Lali Marwi. Refleksi apa yang sudah kalian pelajari. Coba, apa sih pentingnya kita belajar bahasa? Ada yang bisa menjawab? Apa sih pentingnya kita belajar bahasa daerah? Oke, coba Anes. Menjaga dan melestarikan budaya daerah. Ada lagi? Ya, Fiza. Oke, menumbuhkan sikap menghargai keberagaman. Betul ya? Ada lagi? Ya, Elmira. Ulangi lagi Elmira. Mendukung persatuan bangsa. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Zia. Menunjukkan identitas dan jati diri bangsa. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita jalan, ada orang berbahasa Madura, pasti dia adalah orang Madura. Kalian diajak bicara dengan orang yang berbahasa daerah selain bahasa kalian. Ada yang bisa jawab? Berusaha menghargai, bagus. Harus seperti itu, toleransi, kita hargai. Walaupun kita tidak bisa. Ada lagi? Najib? Ingin belajar. Kenapa? Karena kaya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada yang Madura, ada yang Sunda, ada yang Osing, dan lain sebagainya. Itu bisa tetap berkomunikasi. Yaitu dapat disatukan dengan menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Dapat disatukan dengan menggunakan satu bahasa. Tugas di rumah nanti untuk menyambut pembelajaran berikutnya ya tentang ragam budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak di rumah membuat poster tentang ragam budaya disertai dengan kalimat deskripsinya. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Kalau di rumah belajarnya sama siapa, Nak? Sama orang tua. Sama orang tua. Bertanya sama orang tuanya, ya? Ya. Minta bimbingan orang tuanya. Baik, anak-anakku semua. Kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini bahwasanya Indonesia memiliki berbagai macam apa? Budaya. Banyak sekali budaya di Indonesia. Ada budaya makanan,
ada budaya pakaian, ada budaya apa yang kita pelajari tadi? Bahasa, ada budaya tari-tarian, ada budaya banyak sekali. Bahkan bukan ribuan lagi, bahkan jutaan yang ada di Indonesia. Nah, maka kita harus bisa saling menghargai. Kita harus bisa berbineka tunggal ika. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5 Ar-Rumi yang hari ini sudah luar biasa dalam belajarnya. Minggu depan kita akan belajar ragam budaya yang lainnya. Masih ada tari-tarian, masih ada ragam alat musik dan lagu daerah. Ya, tentunya mudah-mudahan kita minggu depan bisa dapat bertemu kembali. Sudah cukup anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.